Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man sara fi darbih wa iqtada bihadihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin amin. Hadirin wal hadirat yang alhamdulillah kita berkumpul pada malam hari ini di tempat bapak awal saudara kita dalam niatnya atau hajatnya agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan perjalanannya dengan ibunda, dan mudah-mudahan tidak hanya dimudahkan secara zahir tapi juga dimudahkan oleh Allah secara batin. Mudah-mudahan hajinya menjadi haji yang mabrur di sisi Allah Subhanahu wa taala dan pulang menjadi kepribadian yang berbeda, dan yang paling penting mudah-mudahan pulang tanpa dosa seperti keluar lagi daripada perut ibunya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini sebetulnya tidak ada perjanjian ulun bicara malam ini, tapi sekedar mengisi waktu 5 menit menunggu isya. Kita ini semua sebagai mukmin dan muslim, kita memiliki rukun Islam yang ulun yakin semua dari pian sudah tahu tuh rukun Islam. Yang pertama syahadat, dan syahadat ini kalau kita dilahirkan dari bapak ibu yang sudah Islam, maka kita nggak perlu syahadat buat Islam. Maka dengan kelahiran kita sudah Islam. Berbeda kalau orang yang dilahirkan dari keluarga non misal, maka ketika suatu saat masuk Islam maka perlu syahadat. Dan ini mudah sekali syahadat. Yang kedua adalah sholat. Mendirikan sholat pada waktunya secara kontinu dan terus menerus sampai kapan? Sampai mati. Dan tidak ada uzur untuk kita meninggalkan sholat sama sekali, kecuali uzurnya 2 aja. Tadi kalau kada mati gila. Jadi orang yang boleh kada sholat itu orang yang mati atau orang yang gila. Selain itu Anda musafir tetap sholat. Kada ada banyu tetap wajib sholat. Sakit tetap wajib sholat. Kada bisa bergerak tetap wajib sholat. Kada bisa bergerak, mata kan kada bisa bergerak tetap wajib sholat. Kayak apa caranya? Tapi Islam kada memberatkan. Sholatnya sebisa kita, yaitu menjalankan sholat dalam hati kita. Kalau orang yang kada bisa bergerak, gampang aja. Islam itu kada mewajibkan tapi kada mempersulit. Itulah agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini poin sebetulnya daripada rukun Islam, yaitu salat. Yang ketiga, puasa bulan Ramadan. Mudah sekali ya. Cuma dalam setahun sebulan aja. Allah minta sebulan. Puasa di bulan Ramadan itu kan siangnya aja jangan makan jangan minum. Malamnya bebas. Pahalanya juga besar di sisi Allah. Bulan Ramadan bulan yang agung. Yang keempat, zakat. Zakat untuk siapa? Tidak semua orang mukmin, orang muslim wajib zakat. Jadi sebetulnya dari pokok dan pondasi rukun Islam yang wajib semua orang pasti kena itu cuma syahadat, sholat, sama puasa. Ini yang kadang kau ditawar-tawar. Zakat, kalau Anda memiliki tijarah, dagangan, harta yang sesuai dengan kriteria kewajiban zakat baru wajib. Pun tidak punya, kalau kada punya, kada wajib. Bahkan kalau terlanjur di bawah, fakir atau miskin, bukannya wajib mengeluarkan tapi bahkan berhak menerima. Mudah sekali Islam. Dan yang terakhir, yang lebih lagi adalah haji. Haji ini kita sama Allah, semua muslimin di muka bumi diperintahkan untuk mendatangi sebuah tempat yang Allah Subhanahu wa taala menakdirkan di situ dibangun Ka'bah. Dan Ka'bah ini khilaf antar ulama
Ada yang mengatakan Ka'bah itu sudah ada dari mulai zaman Nabi Allah Adam, sudah dibangun itu pondasi. Kemudian dinaikkan di zaman Nabi Allah Ibrahim pondasi tersebut sehingga terjadilah Ka'bah itu. Dan di sana banyak sekali hal-hal yang istimewa. Di antaranya kalau orang haji itu, poin dari haji kata Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, kata Rasul, al-hajju arafah. Haji itu adalah Arafah. Arafah itu apa? Arafah itu hari Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Begitu juga Arafah itu adalah tempat, padang, namanya padang Arafah. Jadi padangnya padang Arafah, harinya hari Arafah, berkumpul di situ wajib setelah habis zuhur. Di situ katanya disebutkan ini poinnya haji. Poinnya haji itu ini. Kadang mungkin orang bisa haji kalau melewatkan ini. Ada di Arafah dari mulai setelah zuhur dan waktunya habis fajar. Fajar di hari berikutnya yaitu hari Idul Adha. Ada satu riwayat mengatakan termasuk dosa besar, minal kabair, termasuk dosa besar adalah orang yang sampai di Arafah berhaji, tulak ke sana, dikasih sama Allah rezeki, dikasih sama Allah Taala keringanan, kesempatan, sampai sana, di sana dia ragu-ragu bahwa dosanya tidak diampuni sama Allah. Jadi termasuk dosa besar orang yang berwukuf di Arafah, ada di sana, tapi dia ragu-ragu, ulun diampuni atau kada ya. Nah ini dosa besar seperti ini. Kenapa? Karena hebatnya pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari itu, wabil khusus kepada orang-orang yang berada di tempat tadi, di Arafah tadi. Dikatakan pernah satu saat ada musim haji, malaikat itu turun. Dua malaikat turun, tukang pencatat siapa aja nih orang-orang yang haji tahun ini. Si malaikat satu bertanya kepada malaikat yang lainnya, berapa orang yang haji tahun ini? 600.000 orang. 600.000 orang. Kemudian si malaikat tadi bertanya lagi, ini dari 600.000 orang yang diterima sama Allah hajinya berapa orang? Kira-kira semua diterima. Maksudnya kita ini kadang-kadang amal kita jadi rusak dari gara-gara banyak faktor. Kadang duitnya ada yang nggak beres, kadang niatnya kada beres, kadang ada riya, macam-macam lah kita nih. Ada beberapa hal yang menjadi kendala walaupun kita ibadah secara zahir, tapi belum tentu diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Gugur kewajiban, tapi pahala bisa kada dapat karena beberapa faktor. Kata malaikat, berapa orang yang diterima? Jar malaikat 6 orang. Dari 600.000 yang diterima cuma 6 orang. Lalu gimana yang lain? Ini yang satu malaikat rahmat. Ketahuilah bahwasanya berkat 6 orang tadi, setiap satu orang memberi syafaat 100.000 orang yang hajinya kada diterima jadi diterima. Subhanallah. Jadi gara-gara 6 orang, ini yang berapa berarti? 500 sekian ribu itu hajinya harusnya nggak diterima. Cuma gara-gara 6 orang ini memberi syafaat, yang tadi mungkin duitnya, niatnya dan lain sebagainya. Makanya nggak ada orang yang rugi, orang-orang yang datang ke Arafah. Makanya sekarang kita doakan Pak Awal dan kita berharap juga doa dari Sidin. Insya Allah kita yang belum ada kesempatan diberi kesempatan segera oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat wal afiat, dalam qabul wal iqbal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Sudah isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.